Ya, halo rekan-rekan sekalian, kita jumpa lagi dalam podcast bersama AIS. Salam AIS, Integrity, Care, Excellent. Ya, kali ini kita ketemu sama Pak Pendeta Yu lagi. Apa kabarnya Pak sekarang? Ya, sehat dan sukacita. Ya, udah ini ya Pak ya, masih perkuliahan masih online gitu ya. Online, ujian online ya. Tapi berusaha tetap kontak secara iya personal ya. Personal ke orang lain gitu. Nah, ini terkait juga nih Pak bahasan kita kali ini teman-teman, ini bahasan yang mungkin menarik juga buat rekan-rekan sekalian karena kali ini kita bahas sesuatu yang penting tapi suka kelupaan gitu Pak gitu. Bagaimana mengatur waktu dengan baik gitu. Nah, tapi kalau Pak Yu saya lihat kayaknya orangnya disiplin nih Pak. Kalau agak beda sama saya, agak selengean gitu. Nah, kalau menurut Pak Yu sendiri sebenarnya orang pada umumnya harusnya bisa mengatur waktu atau ada memang orang tertentu yang lebih ini sih Pak? Ada yang lebih teratur atau ada yang lebih gimana kalau menurut Pak Yu? Ya, manajemen waktu itu bagi saya menyangkut sesuatu yang lebih mendasar, yaitu menyangkut spiritualitas. Oke. Ya. Jadi dengan spiritualitas itu ada paradigma, ada mentalitas, ya, ada kebiasaan yang menjadi karakter begitu. Nah, kalau spiritualitasnya memang sangat menyadari tentang makna dari waktu, maka manajemen waktu itu akan bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau spiritualnya matang harusnya manajemen waktunya bagus Pak ya, lebih disiplin dia harusnya. Bukan matang, tetapi dia menyadari bahwa waktu itu sangat terbatas. Oke, gitu. Jadi lebih menghargai waktu. Karena terbatas, maka kita harus hargai. Setiap detik, setiap menit, setiap jam itu tidak akan pernah dapat kembali. Iya, betul Pak. Itu sangat spiritual pemaknaannya Pak. Saya jadi merasa nggak enak. Maaf ya Pak ya, saya belum benar waktunya. Gitu. Ya itu kan rendah hati aja. Iya. Kalau Pak Yu sendiri gimana? Selama ini menyikapi kalau ngatur waktu seperti apa Pak? Memang ada mengkhususkan buat agenda atau gimana kalau Pak Yu? Jadi saya kalau mengatur waktu itu memperhatikan ada unsur efisiensi. Jadi efisien, yang kedua itu adalah efektivitas, maka yang ketiga adalah produktivitas. Oke. Nah. Jadi dengan kita itu efisien dalam mengatur itu, maka kita bisa lebih efisien. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak sampai menumpuk. Lalu efektif itu menimbulkan daya guna gitu. Oke, setiap hal yang dilakukan itu. Kemudian kedua itu menghasilkan sesuatu produktivitas tinggi. Oke. Itu jadi patokan Bapak dalam mengatur agenda dan menentukan jadwal biasanya gitu Pak ya? Nah di balik itu sebenarnya di antara tadi kan efektivitas, lalu kemudian ada efisien, kemudian ada produktivitas. Tapi di situ sebenarnya ada di tengah-tengahnya itu ada namanya prioritas. Jadi apa yang menjadi prioritas? Nah, dari prioritas itulah kemudian kita akan memperhatikan 3 aspek tadi gitu. Jadi Bapak secara pribadi memang lebih suka yang teratur karena pertimbangan tadi Pak ya, seberapa efektif, seberapa efisien dan produktivitas. Dan jadi apa yang jadi prioritas dalam hidup. Prioritas begitu. Iya gitu. Tapi kadang-kadang beberapa orang suka yang ini Pak, suka yang ngeflow gitu, let it flow gitu kan. Kadang-kadang bisa improvisasi gitu. Kalau Bapak melihatnya kayak gimana Pak? Ngeflow itu saya kira wajar ya, mengalir itu ya, maksudnya mengalir itu kan begitu. Tapi mengalirnya itu jangan kita itu mengalir dalam arti pasif, tapi mengalir yang proaktif. Nah, yang proaktif itu saya katakan tadi memperhatikan 3 tadi, efisiensi, efektivitas dan menghasilkan produktivitas. Disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup tadi Pak ya kalau gitu. Nah kalau Pak Yu sendiri ini Pak, saya beberapa kali ngelihat kan di zaman sekarang kayaknya distraksinya banyak banget tuh Pak, gangguannya gitu. Tantangannya berat gitu. Saya apalagi pagi-pagi kita bangun rata-rata sudah lihat HP dan langsung terganggu dengan begitu banyak informasi atau hal-hal penting. Kadang-kadang nggak prioritas juga ya. Kadang-kadang tapi kita tersedot dan lama di sana gitu. Kalau Bapak ngeliat gimana? Apa yang bisa kita coba untuk mengatasi gangguan-gangguan kayak gitu Pak? Ya, jadi distraksi itu tidak terelakkan. Ya. Pasti kita punya rencana demikian, lalu kemudian handphone kita ini ada notifikasi yang menarik ya kita baca begitu kan. Tetapi nggak apa-apa. Jadi kan itu ada spare waktu. Ya, jadi ada spare. Nah, spare ini harus kita jaga. Nah, karena itu di dalam manajemen waktu itu ada satu aspek namanya pengendalian diri. Ya, kontrol, self control ya. Jadi kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Karena kalau mengikuti yang semuanya distraksi kita nih
tambah nggak karuan gitu ya. Belum lagi distraksi yang sifatnya lebih pengaruhnya itu pada unsur ya menyenangkan, nikmat ya. Jadi kita malah kasihkan di sana gitu. Jadi pengendalian diri itu penting. Nah, kan itu saya katakan bahwa manajemen waktu itu berkaitan dengan spiritualitas. Nah, pengendalian diri itu adalah buah dari spiritualitas gitu ya. Jadi kalau dalam iman Kristen itu ada 9 buah roh. Nah, salah satunya pengendalian diri itu yang bagian terakhir tapi penting gitu. Itu biasanya bagian terakhir paling sulit kayaknya. Sangat sulit. Nah, tapi kalau Bapak memang biasa punya agenda yang tersusun rapi Pak kalau minimal ada di dalam pikiran saya. Jadi misalnya malam ini saya tidur, saya bisa punya bayangan besok apa yang harus saya kerjakan. Gitu. Udah ada berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi Pak ya gitu. Ada yang tertulis, ada juga yang ada di dalam benak kita. Saya besok harus menghubungi siapa, saya harus bicara dengan siapa tentang apa, saya harus menyelesaikan apa. Ya, karena pendeta kampus ini pasti banyak kerjaannya. Gitu, Tadi ada keluhan mahasiswa tentang ini, apa yang akan saya lakukan untuk membantu dia. Gitu. Begitu. Jadi tugas-tugas itu harus terencana dengan baik. Jangan sampai kita mengatakan mohon maaf saya kelupaan, mohon maaf saya sibuk. Nah itu saya tidak setuju ya bahwa kecuali kita memang betul-betul lupa ya memang betul-betul. Tapi jangan sampai karena lupa itu karena menjadi kebiasaan. Apalagi sekarang sebenarnya bisa banyak alat bantu Pak ya, bisa pakai agenda reminder, bisa pakai ini gitu. Cuman mungkin kadang-kadang orang agak males juga makanya, tapi ya mungkin itu ya karena sudah sangat terdistraksi tadi kalau gitu. Nah kalau Bapak ngelihat anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya lebih bagus nggak sih Pak dalam ngatur waktu atau gimana kalau Bapak ngelihat? Kalau saya nilai anak-anak sekarang era milenial atau lebih tepatnya generasi Alpha itu saya lihat mereka mungkin karena terpengaruh oleh banyak godaan atau distraksi gitu ya, sehingga mereka gampang ketarik ke sana sini gitu. Lalu akhirnya hal-hal yang sangat utama, yang penting terabaikan begitu. Nah, jadi karena itu mungkin bukan masalahnya generasinya, tetapi mungkin mentalitas yang dibangun oleh keluarga tidak terlalu terbentuk begitu. Jadi mereka nggak ngerasain ini ya, mungkin agak berbeda sama yang sebelumnya karena sempat diatur, ditata gitu. Kalau sekarang kan sudah lebih dari kecil sudah kenal gadget juga ya Pak ya. Itu emang itu yang jadi masalah buat generasi sekarang. Tapi saya kira ini ya Pak ya, karena ada beberapa hal tertentu mungkin mereka sangat kreatif gitu ya, sangat bagus untuk mencari cara lain. Nah tapi kan kalau dalam manajemen waktu ada yang sifatnya ini Pak, kan ada hal-hal yang penting mendesak atau itu ya kalau kita ngelihat. Tapi ada hal-hal yang penting tapi nggak terlalu mendesak gitu kan. Misalnya menjaga vitalitas badan, membangun disiplin gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya diabaikan beberapa hari nggak akan terasa ya gitu. Olahraga kan sesuatu yang mungkin nggak terasa, tapi ternyata itu sebenarnya penting untuk selalu ada tiap hari gitu. Nah, menyisihkan waktu buat hal yang kayak gitu itu kadang-kadang pilihannya agak sulit sih Pak. Atau Bapak gimana kalau ngerasakan? Tapi sebenarnya kita harus melihat kesehatan itu adalah nilai yang tinggi gitu ya. Kalau kita sakit-sakitan, walaupun kita ini orang yang disiplin, percuma juga. Jadi karena itu kesehatan adalah bagian dari harusnya di manajemen waktu kita ya. Bagian dari waktu itu sendiri gitu. Tapi juga perasaan-perasaan kita kan orang pada zaman sekarang kan juga bisa mudah galau oleh gara-gara handphone ya. Karena dia sudah nayangkan sesuatu kok tidak ada yang memberi like gitu ya. Tidak ada yang memberi atau like. Malah ada yang kritik gitu. Ada yang mengkritik. Jadi gampang galau begitu. Nah, jadi harus pandai untuk mengatur perasaan kita. Jadi mood kita itu penting. Karena suasana hati itu adalah sumber dari, kalau saya katakan dari itu dalam bahasa Yunani itu ada kata entusias entheos ya. Jadi dalam Tuhan. Jadi dalam Tuhan ya. Jadi entheos menjadi antusias begitu kan. Jadi
itu bisa mempengaruhi gitu antusiasme kita gitu. Iya, betul Pak. Jadi memang kadang-kadang gitu Pak, waktu terbuang bukan gara-gara kesibukan ya, tapi gara-gara kita nggak bisa ngelola mood dengan baik gitu ya. Yeah. Balik lagi berarti bener, maksudnya manajemen waktu itu adalah masalah spiritualitas. Spiritualitas. Jadi ada sesuatu yang memang perlu dijaga secara spiritual sehingga kita akhirnya bisa menghargai waktu dan menempatkan prioritas tadi Pak ya. Wah ini menarik buat teman-teman gitu ya. Boleh kita semua mungkin perlu ngecek lagi gimana agenda kita dan gimana kita pakai waktu selama ini gitu ya. Apakah kita cukup menghargai dan kita punya spiritualitas yang baik untuk menghargai waktu kira-kira gitu. Bapak ada tips nggak buat yang sekarang nih Pak? Apa cara yang baik untuk manajemen waktu kira-kira? Saya sangat menghormati apa yang disebut dengan deadline. Oke. Jadi saya sebisa mungkin tidak melewati bahkan kalau bisa sebelum deadline itu. Dan ternyata dari memang butuh latihan ya Pak ya. Jadi akhirnya saya umumnya bisa menyelesaikan itu di luar sebelum deadline-nya ya. Sebelum batas deadline, dan ternyata memberikan kepada saya banyak peluang. Iya. Gitu. Jadi saya mengatakan begitu, maka saya berusaha itu sebelum, dan ternyata setelah saya lakukan itu tidak melewati, saya ternyata punya waktu peluang. Jadi sebenarnya saya menjadi orang yang tidak stres. Oke. Justru kadang-kadang kalau deadline dilanggar malah makin stres Pak. Dan justru malah ngaruh ke pengaturan waktu yang berikutnya gitu. Karena apa pekerjaan itu bertumpuk. Kita merasanya sudah selesai, tapi begitu ini selesai, ada lagi muncul lagi yang begitu banyak begitu. Nah, saya bersyukur bahwa dengan peluang semacam ini yang tersedia karena bisa memanage waktu dengan bagus, maka saya kemudian bisa menikmati hal-hal yang sifatnya hobi, begitu. Ya, jadi ada waktu hobi. Lalu yang kedua, saya bisa bercakap-cakap dengan anggota keluarga, bercakap-cakap dengan staf, dengan rekan-rekan sepelayanan. Jadi saya punya waktu itu gitu. Itu tips yang menarik sekali Pak. Jadi hargai deadline gitu ya. Jadi justru dengan sebelum deadline kita justru bisa punya peluang dan justru nggak stres ya kalau itu. Ya itu yang menarik buat rekan-rekan sekalian. Tadi selain soal agenda dan yang lain-lainnya itu memang perlu ya efektivitas, efisiensi dan produktivitas itu sesuatu yang kita hargai dalam hal waktu. Dan yang penting tadi Pak Pio kasih tips yang cukup bagus buat kita semua, hargai deadline dan kalau bisa sebelum deadline gitu ya. Supaya kita jangan stres, supaya kita justru bisa punya peluang untuk memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Itu obrolan kita sekarang Pak. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi soal manajemen waktu karena ini pasti nggak ada habisnya gitu ya. akan ngobrol terus ini. Makasih banget udah share gitu ya Pak untuk kita gitu. Banyak yang Bapak sampaikan tadi juga ngaruh buat saya. Habis ini saya mungkin akan lebih spiritual Pak. Akan lebih bisa mengatur waktu harusnya gitu ya. Semua ini juga jadi berkat buat teman-teman sekalian. Makasih udah nikmat podcast kali ini. Atau ada yang mau sampaikan lagi Pak? Ada itu satu ayat yang bagus itu. Oke, pendeta yang harus pakai ayat. Silakan. Itu saya baca itu dalam Yohanes 4 itu ayat 34 ya. Kata Yesus itu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah, jadi target kita adalah menyelesaikan. Jadi tidak boleh ada pekerjaan yang terlantar atau setengah jadi atau kemudian baru awalnya saja udah menyerah gitu. Tapi harus menyelesaikan. Jadi dengan tuntas. Jadi manajemen waktu itu harus berakhir dengan menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Kalau kuliah tuntas. Kalau dapat nilai tuntas gitu Pak ya. Iya, itu menarik sekali Pak. Bagus sekali ininya kita. Maksudnya sesuatu yang jadi renungan kita ya karena tujuannya adalah hal-hal yang ditugaskan pada kita selesaikan dengan tuntas dan yang menjadi kewajiban kita tuntaskan gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah berbagi. Ya, sama-sama. Masih buat teman-teman sekalian juga yang udah menyimak, simak terus obrolan di Ice Podcast kali ini. Salam Ice, integrity, care, excellent.